Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kembali berjumpa, namun sebelumnya kami ingatkan di masa-masa seperti ini harus tetap mengikuti himbauan dan anjuran dari pemerintah. Dan tidak lupa juga supaya tetap dalam keadaan tenang, sabar, dan tetap berada di rumah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahwa pada pertemuan yang lalu kami sampaikan tentang penyakit yang ada dalam hati. Maka pada kesempatan ini kami ingin memberikan solusi daripada sakit, daripada penyakit yang ada dalam hati kita, bahwa likulli dza'in dawa, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Maka dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan atau memberikan beberapa solusi daripada penyakit yang ada dalam diri kita, bahwa setiap penyakit itu Allah turunkan. Di situ juga Allah akan menurunkan obatnya. Begitu juga hati kita yang dihinggapi oleh beberapa penyakit yang menyebabkan kita dalam hidup ini tidak tenang, tidak tentram, tidak nyaman, dan tidak khusyuk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Tentu ada solusinya, karena penyakit ini akan membawa kita tidak nyaman dalam hidup ini. Maka salah satu di antara beberapa obat hati tersebut, yang pertama saya sampaikan supaya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Untuk menghilangkan rasa benci, rasa dendam, rasa iri, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Kita bisa menerima dalam hidup ini, kita bisa menenangkan hati kita dengan cara bersyukur kepada Allah. Yang kedua, yaitu kita supaya banyak mengingat nama Allah atau berzikir kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan tentang bagaimana hati ini agar bisa tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa dengan berzikir, banyak menyebut nama Allah, itu akan menentramkan hati kita. Saudara-saudara sekalian, apabila kita sering menyebut nama Allah, apabila sering kita mengingat nama Allah, maka Allah lebih banyak menyebut nama kita di sana. Oleh karena itu, sebagai obat hati yang mujarab, karena yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah, maka kita sebut sering-sering nama Allah. Kita banyak berzikir, baik membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua akan menentramkan hati dan akan menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Yang ketiga, yaitu berbanyaklah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati kita akan tentram. Di dalam suatu ayat Allah menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu syifa'un, mengandung obat. Obat hati. Hati ini obatnya diantaranya dengan membaca Al-Quran. Banyak membaca ayat-ayat, melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Banyak berkomunikasi dengan Allah. Banyak berbicara dengan Allah. Pembicaraan dengan Allah bagaimana? Yaitu dengan membaca kalam-kalam Allah, yaitu Al-Quran.
Dengan membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan tentram dan akan dihilangkan dari beberapa penyakit yang menghinggap, yang bersarang dalam hati kita. Kemudian yang keempat, tidak lupa juga kita supaya memperbanyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa, minta agar semua penyakit yang ada pada diri kita, terutama penyakit hati yang akan menghancurkan amalan-amalan baik kita, amalan ibadah kita, itu bisa hilang sehingga bisa hati kita bisa dengan baik, bisa menerima, bisa apa yang kita inginkan untuk kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat itu bisa terlaksana. Maka doa ini juga akan memberikan solusi bagi penyakit yang ada dalam hati, akan terobati. Jadi beberapa obat tersebut merupakan hal-hal yang memberikan solusi. Kemudian yang terakhir, di antara obat hati itu banyak bersosialisasi dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan sesama manusia, sehingga kita bisa mengenal karakter daripada masing-masing manusia, dengan tetangga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita, dengan orang di sekitar kita. Sehingga kalau kita tahu karakter daripada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa memahami, dan mudah-mudahan setelah kita memahami dari karakter-karakter orang-orang lain, kita bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, sehingga kita betul-betul tahu, memahami watak daripada orang tersebut, sehingga apa yang menjadi penyakit yang ada dalam hati kita ini bisa hilang. Kemudian juga supaya kita berprasangka baik, supaya husnudzon billah, kita jangan mendahulukan hal-hal yang jelek, berprasangka jelek, suudzon terhadap orang lain sebelum tahu kita apa yang sebenarnya terjadi, apa sebenarnya yang ada dalam diri orang lain tersebut. Kalau kita bisa bersosialisasi, bisa bersilaturahim dalam kehidupan ini dengan orang lain, kita mampu menyelami hati orang, dan sehingga apa yang menjadi suudzon akan menjadi husnudzon billah, dan berprasangka baik terhadap orang-orang lain. Insya Allah itu sebagai solusi daripada obat hati, agar hati kita bersih, agar hati kita lapang, agar hati kita baik, sehingga di dalam beribadah kepada Allah kita betul-betul bersih, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik ibadah langsung kepada Allah maupun ibadah keduniaan kita, hablum minan nasnya, kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dilapangkan hati kita, dijauhkan dari segala penyakit hati. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, Allah memberikan kebarokahan kepada kita semua, Allah tetap mengampuni kita, Allah memberikan umur yang panjang pada kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.